Kami dari kelompok 1 hari ini akan membahas mengenai the value relevance of accounting information. Kalian pada penasaran? Langsung aja yuk, check it out. Jadi informasi akuntansi itu harus mampu membuat perbedaan dalam suatu pengambilan keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa informasi tersebut tidak relevan terhadap keputusan yang akan diambil. Informasi yang relevan tersebut itu harus memiliki nilai prediktif yang dapat membantu user dalam buat prediksi mengenai hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Informasi yang relevan itu juga membantu user untuk mengoreksi ekspektasi atau harapan mereka terhadap masa lalu dari kinerja perusahaan. Agar relevan lagi, informasi juga harus tersedia kepada user sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam menanggapi informasi laporan keuangan, investor memiliki prior probabilities mengenai kinerja masa depan perusahaan yang akan mempengaruhi nilai expected return dan risiko sekuritas perusahaan. Ketika net income perusahaan lebih rendah daripada yang diharapkan oleh investor akan memutuskan untuk menjual saham mereka. Dan jika yang terjadi adalah kebaliknya, maka investor akan memutuskan untuk membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Apabila investor yang menginterpretasikan net income sebagai good news lebih banyak daripada bad news, maka harga pasar saham perusahaan akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Dari model ini, kita dapat melihat adanya estimasi abnormal return positif, yaitu ketika actual return lebih besar dibandingkan expected return. Estimasi ini juga disebut sebagai estimasi from specific return atau saham perusahaan C pada day zero atau tingkat return atau saham perusahaan C pada day zero setelah dipisahkan dari pengaruh market wide return. Di samping itu, investor juga akan bereaksi kepada unexpected earning sehingga kita perlu mengestimasikan ekspektasi pendapatan investor atau investors earnings expectation dengan menggunakan time series approach atau analyze forecast. Jika positif unexpected earnings berkorelasi dengan positif abnormal return, maka informasi laba merupakan decision usefulness. Tahun 1969, Bell & Brown memulai tradisi penelitian pasar modal empiris di akuntansi yang berlanjut hingga saat ini. Penelitian ini mempelajari reaksi pasar sekuritas jendela sempit terhadap pelepasan laba perusahaan saat ini. Gambar berikut menunjukkan pasar mulai mengantisipasi CN dari BN yang diharapkan pasar sebanyak tahun sebelumnya, sehingga pengembalian terakumulasi selama periode tersebut. Jika seorang investor bisa membeli sahamnya dari semua perusahaan CN 1 tahun sebelum kabar baik dirilis dan menahan mereka sampai akhir bulan dirilis, akan ada pengembalian ekstra dari 5% di atas dan di atas pengembalian seluruh pasar. Salah satu hasil terpenting dari BB adalah membuka banyak masalah kegunaan tambahan. Langkah logis selanjutnya adalah menanyakan apakah besarnya hal yang tidak terduga dapat terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas. Ingat bahwa BB analisis hanya didasarkan pada tanda pendapatan tak terduga. Akan membahas mengenai earning response coefficient. Jadi relevansi nilai laba rugi dapat diukur dengan perubahan tingkat share return dan abnormal return. Sehingga karena investor rasional akan menggunakan nilai laba rugi untuk memproyeksikan performa perusahaan dan share return di masa depan. Terdapat teori prediksi yang mengatakan bahwa tingkat perubahan share return dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini. Terdapat juga studi empiris lanjutan dari studi Brown & Brown yang mengatakan bahwa pasar sangat hebat untuk mengevaluasi informasi akuntansi, sehingga kemampuan akuntan dalam menyediakan informasi yang berguna kepada investor harus dapat lebih baik lagi. Kebijakan akuntansi yang terbaik adalah saat kebijakan tersebut bisa memberikan respon yang signifikan terhadap perubahan harga pasar. Contohnya, pasar yang lebih merespon laba bersih yang disajikan dalam bentuk current value accounting dibandingkan dengan conservatism accounting. Informasi yang disediakan oleh accountant itu bagaikan satu public goods yang dapat diakses oleh semua kalangan dan perusahaan tidak bisa men-charge investor dengan harga tertentu. Konsekuensinya adalah kita tidak bisa menuntut pasar untuk memberitahu kebijakan akuntansi seperti apa yang harus kita ambil. Namun, berkaca dari krisis finansial, penyediaan informasi nilai wajar yang berguna untuk investor malah membuat standar sangat rentan terhadap tuduhan bahwa perusahaan itu mengabaikan dampak sosial yang lebih luas, seperti terjadinya boom dan bust. Pada bagian ini, kita akan berfokus pada informasi net income untuk mempertimbangkan informativeness dari other financial statements seperti SOFT dan informasi tambahan. Secara keseluruhan, sulit untuk menemukan bukti langsung tentang usefulness dari informasi other financial statement. Namun, ada pendekatan tidak langsung yang menghubungkan informasi lain terhadap kualitas laba, yaitu pendekatan Lev dan Tyagarajan yang mengidentifikasi 12 fundamental dalam mengevaluasi kualitas laba. Contoh salah satu fundamental yaitu adanya perubahan dalam persediaan yang relatif terhadap penjualan. Jika persediaan meningkat, maka dapat menunjukkan penurunan kualitas laba dan perusahaan mungkin sedang memasuki masa periode rendah penjualan, atau bisa pengelolaan persediaannya yang kurang efektif. Contoh fundamental lainnya yaitu adanya perubahan capital expenditure, order backlog, dan dalam kasus perusahaan minyak dan gas adanya perubahan cadangan. Oke, dari video ini kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah pasar itu memang merespons laporan net income sesuai dengan efficient securities market dan juga underlying decision theory. Namun unusual items itu tetap perlu diungkapkan dalam laporan keuangan agar tidak menimbulkan overestimation bagi para investor di masa yang akan datang. Yang kedua adalah
tidak semua kebijakan akuntansi maupun disclosure itu walaupun mendatangkan market response, namun tidak semuanya itu mendatangkan hasil yang positif, karena pada dasarnya sifat informasi akuntansi itu adalah public good nature. Dan yang ketiga adalah para standard setters itu mulai beralih dari laporan keuangan yang sifatnya historical cost based menuju ke current value accounting based, karena dianggap dapat memberikan informasi yang lebih tepat waktu dan juga sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya, atau yang kita kenal dengan sebutan value relevance. Oke, sekian video dari kelompok kami, semoga dapat membantu memberikan insight dan juga terima kasih sudah menonton. Bye bye.